Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau persiapkan diri kita untuk memasuki ibadah malam Natal ini dengan penuh cinta kepada Tuhan, dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar kabar bahwa Yesus Kristus Tuhan telah datang di Betlehem.
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah, berkat Natal melimpah, memenuhi hati, hidup setiap jemaat yang hadir dalam ibadah malam Natal saat ini. Biar berkat Tuhan melimpah, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan sehingga kami semua bersuka cita pada malam Natal ini. Suasana sorga ada di tengah-tengah kami. Amen. Dan kami punya pengharapan atas lahirnya Yesus, Sang Juru Selamat itu. Kami mulai ibadah, serahkan semuanya dari awal sampai akhir dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Yesus Kristus telah lahir di Bethlehem, dan biarlah Dia lahir di hatimu. Haleluya. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, harukanlah Raja berkata. Kita surga bergema karena telah lahir Raja mulia Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sejahtera turun dalam bumi.
merayakan kelahiran Tuhan Sang Juru Selamat kita. Tuhan yang datang ke dunia menjadi terang dunia, menjadi penyelamat buat kita. Dan biar malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau seperti lilin-lilin kecil yang menyala, yang terus menyala, dan akan menjadi terang bagi sekitar kita. Haleluya.
kami, Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat Natal malam hari ini yang sudah kami rasakan. Kami boleh merasakan kedamaian, kami boleh merasakan berkat-Mu Tuhan malam hari ini melalui ibadah kami. Tuhan, seberapa pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh menikmati berkat Natal sampai pada malam hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah menyertai mereka dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami buka hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terima berkat Natal malam hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau tolong kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar malam hari ini Tuhan boleh membawa sukacita besar dalam kehidupan kami. Kami percaya juga Tuhan, Bapak Gembala yang Engkau sudah persiapkan. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu turun, sehingga apa yang disampaikan malam hari ini Tuhan, semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan dalam segala kekurangan kami, agar kami tetap layak menerima segala berkat-berkat-Mu. Ini doa kami malam hari ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persilakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya persilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat menyambut Natal yang sangat berbahagia pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kapan sih puncak perayaan Natal? Tanggal 15, tanggal 22, tanggal 8 gitu ya, atau tanggal-tanggal lainnya. Puncak perayaan Natal itu adalah tanggal 24 malam 25 gitu. Terserah gereja lain, ada yang begitu 8 Desember perayaan Natal, blas tidak ada kebaktian minggu, nggak ada kebaktian apa sampai nanti Januari kebaktian. Ada yang seperti itu karena perayaan Natalnya sudah. Itu bebas-bebas saja. Hanya buat saya dan apa yang saya gembalakan, puncak perayaan Natal itu adalah di 24 25. Ya, bertahun-tahun kita mengadakan ini dan saya bersyukur jemaat juga sangat antusias gitu. Jadi kalau kapan puncak perayaan Natal? Ya ini 24 sama besok pagi 25. Terus ada yang bertanya, gereja ini gereja itu nggak bikin kebaktian. Kalau bahasa anak-anak terserah. Kan gitu ya. Natal kan nggak tanggal 25, terserah gitu ya. Cuma seandainya kita nggak bikin kebaktian tanggal 24 dan 25, kira-kira saudara gimana? Itu kan perasaan saudara saja. Tapi buat saya dan apa yang saya gembalakan, tetap tanggal 24, 25 itu adalah puncak hari raya Natal. Ada sesuatu yang beda. Mungkin anak-anak yang nyambut tamu yang di depan lihat ketegangan saya beda. Kayak saya duduk di sini tadi kok kayaknya saya tegang banget, mesti begini, mesti begitu. Ya, gitu ya. Kemarin 15 saya santai aja. Saya santai aja. Kenapa? Buat saya puncaknya itu di hari ini dan besok. Gitu. Tanggal 15 saya lihat anak-anak bolak-balik ke kaca, saya tanya, tegang ya? Iya, gitu. Saya enggak. Tapi hari ini anak-anak santai, saya yang tegang. Gitu ya. Saya sampai kontrol satu-satu gitu ya. Duduk bertiga, tas jangan di kanan, jangan di luar. Di luar nanti diambil orang. Misalnya begitu. Di foto gak bagus, misalnya gitu ya. Saya perhatikan sampai seperti itu. Karena apa? Ketegangan. Buat saya ini adalah puncaknya. Nah, baik, karena ini puncak Natal, tentu ada sesuatu yang beda. Memang nggak ada apa di sini kemarin ya, Meris? Kok nggak ada sekarang? Nggak ada yang
tumpuk-tumpukan di sini ya? Nggak ada. Kursi di baris belakang pun tidak ada. Apalagi yang nggak ada? Meja berisi makanan di depan nggak ada. Jadi nanti langsung pulang ya, pas. Ya. Beda perayaan selebrasi sama malam Natal, itu sangat berbeda. Karena kado yang teristimewa bukan door prize, bukan makanan, bukan ini dan itu, tetapi kado yang paling istimewa adalah Yesus lahir untuk saya. Amin. Katakan sama-sama, Yesus lahir untuk saya. Baik, Yesus terang dunia. Malam ini saya akan bicara tentang terang dari bintang Bethlehem. Mari kita baca bersama dari Matius pasal 2 ayat 2. Kita sama-sama berdiri. Matius pasal 2 ayat 2, kita membacanya bersama-sama. Ya, mulai. Matius pasal 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kita baca tadi adalah bagian dari perjalanan orang-orang Majus, ya. Perjalanan orang-orang Majus yang datang dari tempat yang sangat jauh. Lalu saudaraku, mereka bisa pergi untuk mencari di mana raja yang baru lahir itu atas petunjuk, ya, atas petunjuk bintang. Jadi kapan wase pertama digunakan? Ya ini yang kita baca tadi. Saat orang Majus mencari tempat kelahiran, itu wase pertama kali digunakan. Iya dong. Saudara kalau pergi-pergi pakai wase kan? Wes, pakai wes. Ya, pakai wes. Ada wase, ada wes, orang menyebutnya macam-macam itu kan. Ada kris, ada QRIS. Yang penting duit lah ya. Jadi, kapan wes pertama kali digunakan? 2000 tahun lalu. Jadi kalau sekarang bilang wis itu teknologi baru, salah saudaraku. Tuhan memakai bintang untuk memandu perjalanan orang Majus. Orang Majus itu nggak tahu di mana raja yang dilahirkan itu. Hanya berpatokan pada bintang. Jadi penunjuk jalannya adalah bintang. Saudaraku, saya hari Senin pergi ke rumah duka di Bekasi, ya, karena menganggap jalan sudah lancar, jadi pergi agak siangan, saudaraku. Ternyata macet di sana, macet di sini, lalu pakai penunjuk yang ada di HP. Wis, ini di mana? Saya nggak tahu. Pokoknya suruh belok kiri, belok kanan, katanya. Saya bilang sama Pak Pendeta Kemal, kita ini kayak Abraham aja, nggak tahu jalan kemana, pokoknya ikutin saja, gitu kan? Ikutin saja. Akhirnya pulangnya ke tempat yang belum pernah dijalanin. Becak kayu, apa itu becak kayu? Masuk aja tol, becak kayu. Pulang-pulang lihat kartunya habisnya banyak banget, saudara. Ya, karena berangkatnya juga lewat tol yang lancar tapi mahal gitu ya. Diisi di rumah banyak, pulang habis, saudaraku. Tapi orang Majus tidak membayar untuk petunjuk yang dia terima. Dia berjalan sampai ke tujuan. Saudaraku, salah satu tanda kelahiran Yesus yang mudah diingat adalah bintang. Itu tanda kelahiran Yesus yang paling mudah diingat. Terus ada tanda lain yang paling mudah diingat, saudaraku. Coba saudara keluarkan.
Apa? Tanda kelahiran Yesus yang paling mudah saudara ingat. Malaikat, kandang, gembala. Ini malam Natal loh. Ya, palungan. Minyak, kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Ya, oke. Apa lagi? Herodes, wis. Apa lagi? Ada banyak ya? Ada banyak. Tadi kalau kita kumpulkan ada palungan, ada gembala, ada ya bintang sudah, emas, kemenyan, dan mur. Apa lagi tuh? Herodes. Ya Herodes ya. Ingat Herodes, ingat kelahiran Yesus. Ingat palungan, ingat kelahiran Yesus. Apa lagi saudaraku? Orang Majus, ingat orang Majus, satu-satunya di Alkitab ada tulisan orang Majus adalah saat kelahiran Yesus. Nah, salah satu yang mudah kita ingat dan penting adalah bintang. Ya. Bintang inilah yang memandu perjalanan orang Majus sampai di tempat Yesus lahir, di Bethlehem. Begitu sampai bintang berada di atasnya, lalu tertulis tujuan Anda. Apa tulisannya itu? Apa kalau di saudara pakai Google Map? Ya? Tiba. Anda telah tiba di tempat tujuan. Wah, nggak tahu waktu itu tulisannya apa ya. Bintangnya berhenti, orang Majus itu langsung tahu. Oh, di sini. Gitu. Saya telah tiba di tempat tujuan. Nah, saudaraku, banyak orang menyebut sebagai bintang Bethlehem, Star of Bethlehem. Ada juga yang menyebut bintang Natal. Selalu ada bintangnya, ya kan? Kalau nggak ada bintangnya gimana? Kayaknya kurang. Kenapa ada bintang di sana? Kita menyebutnya sebagai bintang Natal. Ya, bintang Natal. Saudaraku, bintang Bethlehem atau bintang Natal ini hadir di seputar kelahiran Yesus. Bintang ini menjadi petunjuk bagi para Majusi atau orang-orang Majus tentang lahirnya Mesias. Itu sebabnya saudaraku, bintang tersebut dijuluki bintang Bethlehem. Bahkan ada juga lagu Natal yang menggunakan frasa atau sebutan bintang Bethlehem. Ayo, ada saudara yang ingat lagu Natal yang ada sebutannya bintang Bethlehem? Coba, ini kita ya. Itu ada. Bingung ya. Saudara kelihatannya tegang konsentrasi melihat saya. Hai bintang timur. Iya. Ada lagi? Bintang. Nah, yang lama ada tuh. Bintang Bethlehem indah gemilau. Nah, saudara yang sekarang nggak tahu lagu itu ya. Jadi ada lagu dengan menggunakan kata-kata bintang Bethlehem. Nah, malam ini saudara-saudara, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, nubuatan bintang Bethlehem. Jadi adanya bintang Bethlehem itu ternyata sudah dinubuatkan. Ya, sudah dinubuatkan itu diucapkan oleh Nabi beberapa waktu atau ratusan tahun sebelum peristiwa itu terjadi, atau sebelum peristiwa itu terjadi sudah diucapkan. Ini beda dengan ramal ya. Kalau ramalan itu bisa terjadi, bisa tidak. Kalau nubuatan pasti terjadi. Ya. Jadi nubuat itu pasti terjadi. Hanya waktunya kita yang nggak tahu, Tuhan yang tentukan. Bilangan 24 ayat 17. Nah, ini ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus. Sebelum bintang itu muncul
lalu menjadi panduan bagi orang Majus, ternyata sudah dinubuatkan di Bilangan 24 ayat 17. Saya baca demikian, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelitis-pelitis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Nah, saudaraku, aku melihat dia tapi bukan sekarang. Aku memandang dia tapi bukan dari dekat, dari jauh. Ribuan tahun yang akan datang baru terjadi. Saudaraku, bintang itu terbit dari Yakub, dari keturunan Yakub. Hal ini dipahami oleh orang Majus yang justru bukan keturunan Yakub. Orang Majus bukan orang Israel. Mereka adalah para cendekiawan, orang-orang pintar dari bangsa lain, yaitu bangsa Babilonia. Tapi mereka tahu ada bintang yang akan menunjukkan di mana Mesias itu lahir. Bintang inilah yang menunjukkan jalan sehingga orang Majus sampai ke tanah Yakub, yaitu tanah Israel, dan kemudian bertemu dengan Yesus, sang juru selamat itu. Bintang yang disebut bintang Bethlehem ini merupakan salah satu bintang dari antara banyak bintang. Jadi atas sana, saudara, kalau kita keluar, kita lihat begitu banyak bintang. Sangat banyak. Ilmuwan mengatakan itu planet, kan gitu ya. Kalau kita melihatnya dari kecil, kita sudah diberitahu itu namanya bintang. Dan ada bentuk-bentuk bintang. Bisa dikenali. Ada petunjuk arah juga dari bintang. Saya tanya pada saudara, bintang pari menunjukkan arah mana? Bintang kejora menunjukkan arah mana? Nggak ada yang tahu ya? Kalau sekarang saudara, saya keluar, saya bisa lihat arah dari bintang. Walaupun saya bukan ahli perbintangan. Bintang pari bentuknya seperti layangan, ada buntutnya. Itu kita bisa lihat di sebelah selatan. Ada macam-macam, saudaraku. Kelihatannya saudara kurang melihat langit. Jadi coba saudara lihat langit, ternyata begitu banyak bintang, ada bentuk-bentuknya. Ya. Ada yang bentuk layangan, ada yang satu terang. Itu bintang kejora, itu bintang fajar. Makin pagi, itu makin terang sekali. Nah, itu ada arah mata anginnya di sebelah mana. Gitu, saudaraku. Jadi orang Majus mempelajari itu semua, dan dia tahu ternyata ada satu bintang yang ini nggak pernah ada nih bintang. Ini bintang nggak pernah ada. Lalu mereka ingat tentang apa yang mereka pelajari, janji Tuhan kepada orang Israel, kepada keturunan Yakub, dan mereka tahu inilah saatnya Mesias itu dilahirkan. Dan bintang itu sudah disebut-sebut beberapa waktu sebelumnya. Nah, saudara-saudaraku, ada banyak bintang bertaburan di langit. Hanya bintang inilah yang berbeda. Berbeda sebab bintang itu menjadi pengharapan. Pengharapan bagi dunia, pengharapan bagi kita semua. Saudaraku, poin 2, bintang itu sangat terang. Bintang itu sangat terang. Bintang Bethlehem pasti berbeda dengan bintang lainnya, karena mampu menarik perhatian. Mampu secara khusus menarik perhatian orang Majus. Buat orang lain, biasa aja. Tapi buat orang Majus, ini berbeda. Kalau saudara lihat bintang, oh ini tidak akan ada hujan, paling gitu aja ya. Kalau kelihatan bintang malam ini cerah,
Nah, si orang Majus beda. Ada bintang yang beda. Ada bintang yang lain. Nah, sangat mungkin perbedaan itu terletak pada cahaya. Cahaya yang lebih terang. Tapi bisa juga mungkin warna yang berbeda. Bisa juga mungkin bentuk yang berbeda. Tapi malam ini saya mengambil satu pemahaman, sangat mungkin bintang yang satu ini lebih terang dari bintang-bintang yang lainnya. Dan terang itulah yang kemudian bisa membawa orang Majus sampai ke tujuan di mana Yesus dilahirkan. Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudaraku, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saya katakan sekarang kita tidak lagi melihat bintang Bethlehem itu, tapi ada bintang yang sebenarnya yang menerangi dunia ini, yaitu Yesus. Saudaraku, bangsa-bangsa di dunia ini sedang terkurung dalam kegelapan. Berbagai kegelapan hidup sedang melanda semua suku bangsa di dunia ini. Begitu banyak orang yang berada dalam kegelapan ekonomi. Banyak orang juga yang berada dalam kegelapan kesehatannya. Ada orang lain lagi, saudaraku, yang berada dalam kegelapan masa depan. Merasa sulit berjalan untuk menghadapi masa depan, merasa berat melangkah karena beban ekonomi. Saudaraku, masing-masing punya kegelapan dalam hidupnya. Saudaraku, perayaan Natal berdekatan dengan tahun baru, selalu ya, nggak pernah bergeser. Setelah Natal 3 bulan lagi baru tahun baru gitu, nggak pernah ya? Enggak. 1 minggu, dekat sekali ya, 1 minggu. Pernah nggak sih saudara bersuka cita senang banget di hari Natal, terus begitu tahun baru lemes, ya nanti gimana? Pernah nggak? Ayo, ya? Pernah. Ini tahun depan gimana? Kaget-kaget. Total tahun baru harus begini, harus begitu. Bisa nggak ya? Pernah nggak saudara seperti itu? Begitu tahun baru, bayaran uang anak sekolah harus bulan Februari, harus selesai dan lain sebagainya. Kaget saudaraku. Jadi baru seneng-seneng di hari Natal saudaraku. Dapat door prize lagi. Tahu 31 Desember tanggal 2 angsuran harus dibayar. Ya kan? Kaget gitu. Ya kalau cuma angsuran rutin, tapi lebih ke depan lagi ada hal-hal yang harus diselesaikan, berat rasanya. Saudaraku, memang bisa jadi saat merayakan Natal, ada juga yang kemudian diliputi kekhawatiran. Karena tahun depan akan ada perubahan ini dan itu. Tahun mendatang akan ada keadaan yang berbeda. Saudara-saudaraku, bisa jadi saudara duduk sekarang ini, ada kekhawatiran-kekhawatiran di hati saudara, di pikiran saudara tentang tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang. So, berita baiknya adalah, ini berita baiknya saudaraku, Natal mengingatkan kita semua dan juga mereka yang sedang berada dalam kegelapan bahwa telah terbit terang. Telah terbit terang yang besar, terang kehidupan yang memberikan kita kepastian untuk melangkah bersama Yesus. Amin. Dan sang terang itu adalah Yesus sendiri. Dia yang menerangi tahun depan. Amin. Dia yang menerangi jalan saudara besok. Dia yang menerangi ekonomi saudara tahun depan. Dia yang menerangi kesehatan kita tahun depan. Saudaraku, Yesus, sang terang itu, memandu dan menolong kita. Yang ketiga, bintang sebagai pemandu jalan. Ya.
Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudaraku, bintang itu mendahului mereka. Kalau kita pergi bareng-bareng yang lain, siapa yang tahu jalan gitu ya? Yang tahu jalan di depan gitu. Ada nggak yang tahu jalan? Lu di belakang aja yang tahu jalan. Nggak ada lah. Ya. Yang tahu jalan pasti di depan. Selain bercahaya terang, tentunya ada kekhususan yang menjadi tanda pada bintang itu sehingga orang Majus bisa mengikuti gerak dan arahnya. Bintang itu mendahului mereka. Disebut orang Majus, lalu disebut mereka. Berapa orang Majus? Ada yang menyebut 3? Alkitab? Tidak. Persembahannya memang 3. Orangnya enggak ditulis. Tapi ada catatan yang menulis nama-namanya gitu ya. Ada juga gitu. Tapi jumlahnya itu bukan 3. Persembahannya 3. Sama seperti saudara. Satu keluarga beri persembahan Natal. Satu orangnya berapa? Itu di keluarga saya ada yang bilang orangnya banyak. Ya kan gitu ya. Yang ngasih persembahan 1 angkatan kerjanya kan gitu ya. Tapi orangnya banyak. Item di persembahan Natal, Mia berapa Mia? Itemnya? Persembahan iman ya. Bingung deh. Ya katakan 4, katanya naik 47. Oh akan. Oh 47 kan, ya Pak Pendeta dengar 1 kali ingat kok yang gitu. Jadi saudaraku hati-hati ya, jangan pernah sebut sesuatu ke saya, nempel di sini. 47, persembahannya 47, tanggal 15 kemarin yang hadir 137 sama bayi 2. Ingat Pak Pendeta juga, jangan sebut 1 kali ke saya, pasti saya ingat gitu. Apalagi uang, saudaraku, jangan. Jumlah jemaat 1 kali disebut saya ingat gitu ya. Tapi banyak hal lain saya bisa gampang lupa. Gitu. Kira-kira saudara tahu gambaran kenapa persembahannya orang Majusnya banyak? Seperti tadi, ya, seperti tadi di ibadah kita. Jumlah yang hadir 137 di tanggal 15 itu di luar prediksi, saudara. Dan puji Tuhan banget, ya, puji Tuhan banget. Selama ini kan enggak segitunya gitu ya, apalagi setelah pandemi, ya, apalagi setelah pandemi ya, itu enggak pernah gitu. Dan kemarin kita bersemangat, anak-anak muda bersemangat dan bisa banyak yang hadir karena kerja keras panitia, majelis dan seluruh jemaat. Nah, saudaraku, persembahannya memang 3, orang Majusnya kemungkinan lebih. Dan mereka tidak berjalan sendiri, mereka rombongan, karena kalau jalan misalnya orang Majusnya 5 gitu ya, hanya 5 saja rawan. Orang Majus itu orang pintar, cendekiawan, ilmuwan. Lalu kalau dilihat dari persembahannya mereka orang kaya. Ya. Orang kaya. Pada saat itu kalau jalan begitu saja pasti dirampok. Pasti ada pengawal-pengawal. Mana banyak yang dikawal sama pengawal? Ya. Kalau presiden pergi, 1 orang yang ngawal banyak, ya kan? Yakub mau ketemu Esau,
Dia bawa pengawalnya, Yakubnya kan bawa pengawalnya banyak. Yang mau ketemu Yakub, pengawalnya siapa saudaraku? 4 istrinya. Tapi Esau mau ketemu Yakub, bawa pengawal berapa? 400 saudaraku. Saya pikir mau ketemu adik, bawa pengawal 400 saudaraku. Jadi hebat mana Yakub sama Esau? Jadi udah tahu arahnya ini kan? Saya bilang Yakub di Alkitab. Yakub cuma bawa istri sama anak sebagai pengamal. Yakub 400. Biar yang bernama Esau menjadi seperti Esau yang terjadi pada zaman itu. Jadi banyak pengawalnya saudaraku. Persembahannya cukup untuk hidup keluarga orang tua Yesus. Ini persembahannya saudaraku. Cukup untuk hidup keluarga orang tua Yesus selama Yesus anak-anak sampai dewasa. Sampai dewasanya umur berapa? Sampai Tuhan Yesus bekerja 30 tahun. Saudaraku, kalau saudara bekerja terus bisa hidup buat 30 tahun, satu kali dapat untuk 30 tahun, bahagia banget ya. Nah itu Yusuf dan Maria. Dia hidup dari persembahan yang diterima dari orang Majus, buat mereka hidup 30 tahun. Jadi bawa persembahan seperti itu pasti pengawalnya banyak. Pengawal ini tidak sedikit dan para pengawal itu setia mengawal. Bagi kita saat ini memang bintang itu sudah tidak ada, seperti saya katakan tadi. Tetapi ada Yesus yang bukan hanya memandu jalan kita, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Amin. Jadi bintang Betlehem memandu orang Majus. Bagi kita, bintang yang sebenarnya itu adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah bukan hanya pemandu, tetapi Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah, sama-sama kita baca, 2, 3. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Saudara-saudara, kita bisa berjalan bersama Yesus. Kita bisa melewati berbagai hal bersama Yesus. Kita bisa melewati lembah, melewati gunung, melewati jalan yang berduri bersama Yesus. Dia bukan hanya memandu, lewat sana. Tidak. Tapi dia bersama-sama dengan kita di jalan kita. Ada saatnya kita lelah, ada saatnya kita capek, ada saatnya kaki kita terluka. Saudara tahu, Yesus pasti mau menggendong saya dan saudara. Kita nggak tahu jalan yang kita lalui tahun depan. Apakah lebih berat ataukah semakin ringan? Tapi kita tahu ada Yesus bersama kita. Amin. Ya. Saat kita nggak mampu, saat kita nggak kuat, dialah yang menggendong kita. Dia bukan hanya menunjukkan jalan, bukan hanya memandu jalan, tapi dia mau mengangkat kita melewati duri. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, bintang itu mendatangkan sukacita. Ketika pada malam hari kita menengadah ke langit, banyak bintang yang bertaburan di sana. Kita takjub, kita heran pada ciptaan Tuhan yang begitu indah. Saudara, biasa menyanyikan kami memuji kebesaran-Mu ya. Kita jarang menyanyikan di bagian atasnya. Ya. Di bagian atasnya itu ada cerita tentang kalau kita melihat bintang yang bertaburan. Kita takjub dengan bintang-bintang ciptaan. Kalimatnya saya tidak terlalu ingat, tapi saya ingat satu lagu
Bagaimana? Bila kulihat. Nah, saudara hafal. Saya tadi bawa buku itu, nggak tahu saya taruh mana, saudaraku. Ada buku Tabernacle Glory, nggak tahu di sebelah mana. Tapi ada satu lagu lain yang saya sering nyanyikan sendiri. Itu lagu paduan suara dulu. Ya, waktu saya pimpin paduan suara, saat saya gini-gini pernah mimpin paduan suara, saudaraku. Saya nyusun buku paduan suara, ya. Judul bukunya saya tulis Pujian Bagi Anak Domba. Gitu. Saya cari-cari, kayaknya masih ada satu. Tapi dicari lagi nggak ada, karena banyak tumpukan-tumpukannya. Bila ku menengadah bintang-bintang yang bertaburan sini dan sana, tak dapat ku mengerti, dan seterusnya. Lagu ditulis, digubah karena orang itu melihat ciptaan Tuhan. Luar biasa indahnya, ya. Luar biasa bagusnya. Padahal kalau kita lihat malam itu gelap, ya, cuman ada bintang-bintang di sana. Kita bisa lihat indahnya. Kemarin aliran listrik mati, saudaraku. Anak saya Ben bilang suruh foto, ya dia foto aja. Mati lampu, di foto, apa yang kelihatan, saudaraku? Gelap doang. Kalau saudara foto ke atas gelap, saudara bisa lihat. Kalau saudara foto ke atas gelap, saudara bisa lihat di foto itu ada bintang. Tapi kalau di rumah di foto, gelap. Gelap doang, saudaraku. Tapi langit ciptaan Tuhan bertaburan dengan bintang-bintang. Ada bentuk-bentuk, ada posisi bintang, ada bentuk bintang, ada satu bintang berbentuk beda dengan yang lain. Nah, saudara nanti cobalah kalau malam keluar lihat, kata Pak Pendeta bintang itu beda-beda. Bentuknya beda-beda. Saudara lihat, ada yang segaris lurus, ada yang berbentuk layangan, ada yang bundar. Nanti saudara lihatlah. Berhari-hari saudara pandang, saudara lihat bintang, baru saudara tahu Pak Pendeta bilang benar. Kalau saudara lihat langit ini cuma lihat awan doang, ya, biru sama awan-awan. Ini namanya bukan langit tapi langit-langit, saudaraku. Ya, saudaraku, ketika melihat bintang, tentunya kita kagum dan kita bersuka cita. Ada begitu banyak bintang, tapi ada satu bintang yang berbeda, dan orang Majus paham hal itu. Karena mereka adalah ahli perbintangan. Dan ketika melihat bintang yang berbeda itu, saudara-saudaraku, ada sukacita. Ya, ada sukacita. Dan sukacita itulah yang diberitakan malaikat juga kepada orang-orang gembala, para gembala di padang Efrata. Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bintang itu mendatangkan sukacita bagi orang Majus, dan sukacita kelahiran Yesus diberitakan oleh malaikat kepada gembala dan kepada kita semua umat manusia, dan pada kita yang hadir malam ini. Malaikat memberitakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar. Inilah berita yang disampaikan para gembala dan juga dirasakan dan dialami oleh orang Majus, yaitu mereka mengalami kesukaan ketika melihat bintang itu. Saudara-saudara, bintang Bethlehem telah memandu perjalanan jauh para Majusi dan melewati begitu banyak bahaya, dan kemudian bintang itu menunjukkan tempat di mana Yesus lahir, di mana Yesus berada. Sukacita besar memenuhi hati para Majusi ini. Saudara, kelahiran Yesus adalah berita baik bagi kita semua.
Kelahiran Yesus adalah berita baik bagi semua orang di seluruh dunia. Dengan lahirnya Yesus ada kesukaan besar. Dengan lahirnya Yesus ada pengharapan bagi semua orang. Saat ini kita tidak lagi melihat bintang itu, bintang Bethlehem. Tetapi kita telah memiliki bintang yang sebenarnya. Kita telah memiliki bintang yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Karena itu saudaraku, jadikan Yesus sebagai bintang dalam hidupmu. Jadikan Yesus bintang dalam hidup kita. Amin. Jangan ada bintang yang lain. Kalau bintang itu bikin sukacita, jangan ada hal lain yang bikin saudara sukacita melebihi Yesus. Kalau bintang itu penunjuk jalan hidupmu, jangan saudara cari penunjuk jalan dari tukang ramal. Jangan saudara cari petunjuk jalan dari kartu. Ada? Saudaraku, ada oma-oma jemaat kita pertama di Perumnas ini. Kalau dia mau pergi, dia buka kartu. Boleh apa enggak? Itu jemaat awal saya, saudaraku. Dia buka kartu. Dia buka kartu. Oh, enggak boleh pergi. Nanti kenapa-kenapa. Orang datang bisa tanya, saya boleh pergi enggak? Dia buka kartu. Mencari petunjuk jalan dari yang lain. Kartu apa sih sebenarnya yang biasa dipakai itu ya? Kok pada tahu ya? Kartu tarot itu apa itu? Kartu remi juga bisa dipakai. Iya, kartu remi juga bisa dipakai. Itu disusun-susun gitu ya. Kayak main soliter gitu. Tapi ini untuk mencari petunjuk. Jangan, saudaraku, karena kita punya petunjuk jalan yang sangat hebat, yaitu Yesus. Dia penunjuk jalan saya, dia penunjuk jalan saudara yang tidak pernah salah. Amin. Dia penunjuk jalan, dia bintang yang mendahului jalan kita dan menghentar kita kemanapun kita pergi sesuai dengan rencananya. Karena itu saudaraku, saya katakan sekali lagi, jadikan Yesus itu bintang dalam hidupmu. Jangan ada bintang lain. Jangan ada bintang lain dalam hidupmu. Yesus satu-satunya bintang yang menerangi jalan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdiri. Kita tundukkan kepala, periksa hatimu, koreksi dirimu. Adakah kita pernah mencari bintang lain untuk menunjukkan jalan hidup kita? Adakah kita pernah menyingkirkan Yesus dari hati kita dan menempatkan bintang yang lain untuk menerangi jalan kita? Saudaraku, rendahkan diri, biar malam Natal ini mendatangkan sukacita, mendatangkan arah yang benar dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk firman yang kami dengar. Meteraikan firman itu di hati kami, sehingga firman itu menerangi hidup kami. Yesus yang adalah bintang itu, biar menerangi jalan kami, sehingga kami jalan sesuai arah yang Tuhan tunjukkan pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati candlelight service, memberkati acara-acara selanjutnya, sehingga kami benar-benar merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam malam Natal hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
kita akan memasuki candlelight service. Untuk petugas dipersilakan dan lampu akan dimatikan. Kita akan memasuki candlelight service ini dengan penuh hikmat, dengan penuh syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang sudah lahir menjadi bintang terang, menjadi terang dalam hidup kita. Biar kita akan seperti lilin-lilin ini yang terus menyala, memberikan sinar terangnya. Malam kudus sunyi senyap. Lula
Terima kasih Bapa di sorga untuk Yesus yang lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk terang yang telah menerangi hidup kami dan akan terus menerangi hidup kami. Bintang itu adalah Engkau sendiri ya Yesus. Bintang itu adalah pemandu jalan bagi kami. Bintang itu bersama-sama kami. Engkau Tuhan Yesus yang terus mau memandu jalan kami sekarang. Bahkan sampai kami bertemu dengan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, memberkati semua anak-anak-Mu yang malam ini beribadah, hadir, memegang lilin. Biarlah ini menjadi keyakinan bahwa ada terang di jalan kami, ada terang di jalan anak-anak-Mu untuk tahun depan, bahkan untuk sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan Yesus adalah bintang satu-satunya dalam hidup kami dan tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, lilin dimatikan dan lampu kembali dinyalakan. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah melayani firman Tuhan. Dan saatnya kita akan melanjutkan ibadah kita malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan dan kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Engkau telah rela datang ke dunia ini Tuhan, memberikan hidup-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Engkaulah Tuhan yang menjadi bintang, Engkau yang menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang diberikan boleh menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita, dengan cinta kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Siman Juntak. Saya persilakan.
disalibkan demi seluruh manusia. Kau di bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Hari bahagia kau datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira, dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Oke, selamat malam Om Tante semuanya. Malam. Kembali lagi nih ya sama MC tergemes kayaknya ya. Segebete. Tapi kayaknya malam ini seperti Om Tante lihat, door prize-nya tinggal segini lagi. Gimana ya? Jadi sebelum kita pembagian door prize gemes ini, kita mau infoin sedikit. Untuk besok masih ada ibadah utama kita Natal di tanggal 25 Desember di jam 7 pagi. Jadi Om Tante jangan lupa untuk datang kembali ke sini untuk beribadah bersama-sama. Lalu di tanggal 29 bisa lihat di sini kita ibadah biasa hari Minggu seperti biasa jam 7 pagi juga. Ya, benar. Dan terakhir di ibadah 31 ibadah akhir tahun ya. Jam berapa Kak? 7 malam. Oke. Jadi meskipun malam-malam nih ya, tapi semangat gak boleh kendor dong. Betul banget. Oke ya Om Tante. Jadi itu aja mungkin informasi untuk pelayanan ibadah minggu kita. Dan selanjutnya ada door prize nih ya. Tapi door prize ini udah ada yang punya nih kayaknya. Aduh, siapa tuh Kak? Aduh, siapa ya Siapa kira-kira ya? Siapa ya kira-kira ya? Kemarin yang menang game sekali ya? Iya. Jangan-jangan Om Esau dan Om Yakub? Enggak. Om Esau dan Om Sugicong. Salah dong, salah enggak. Oke. Yang pertama saya izin untuk mengambilnya. Ini ada
keterlambatan door prize untuk Om Rivo, Iya, bener. tapi Om Rivonya kayaknya nggak ada ya. Apa kita batalin aja nggak sih? Boleh buat kita Batalin aja ya? aja nggak sih? Iya buat kita aja ya? Kita umpetin aja nggak sih? Boleh. Oh, boleh anaknya. Boleh enggak ya Om Tante? Iya Sepakat boleh nggak nih? nih. Boleh enggak ya? Menurut kita sih buat kita ya. Iya. Ini udah cocok nih. Esau dan Sokicong nih anaknya nih. Gimana nih? Tolong nih. Tolong nih panitia nggak ada yang iniin gitu kode nih. Oke, untuk Kak Eca silakan dipersilakan. Oke, boleh tepuk tangan Om Tante. Gemes nih ya, bumbil-bumbil gemes. Boleh izin foto, dokumentasi. Iya, ini khusus Om Rivo ya. Oke. Oke, ya. 1, 2. Oke, tepuk tangan Om Tante, izin. Oke, selanjutnya nih kayaknya ini ada nggak yang punya nggak sih? Ada nggak sih? Kira-kira? Kayaknya apa Ada kita nggak ambil tilep aja nggak sih? Kita tilep aja kali ya Om Tante ya? Boleh kali? Boleh kali Om Tante buat kita. Boleh, ini lumayan loh Iya. ya. Aduh, GBT ini berkatnya ada aja ya. Amin. Haleluya. Ya. Oke, ini selanjutnya spesial untuk Om Temi sebagai anggota sosial teraktif Tepuk di Bukit tangannya, Om Sion Family dari tahun 2024 sampai tahun awal 2025. Ini teraktif ya Iya, dalam benar, pembayaran betul. sosial. Semoga boleh dong Om Tante. Semoga kado ini bermanfaat. Boleh untuk Om Hibau aku persilakan untuk memberikan door prize gemes ini. Ayo silakan dokumentasi tolong ya. Aku tunggu dulu. Oke Om Tante boleh tepuk tangan lagi. Terima kasih Om Hibau, terima kasih Om Temi. Ya semoga Yesus memberkati. dengan Om Temi bayar GBT Bukit Sion jadi bayar sampai 2026. Amin kalau bisa sampai selamanya. Aduh, Mantep gak sih? Siapa tahu tahun depan kita ya. Om yang bayar ya? Iya, enggak dong. Oke, mungkin itu aja pengumuman yang dapat kami berdua sampaikan. Semoga ibadah malam Natal kita menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Senang yang dapat door prize ya. Saya masih beruntung. Belum beruntung Om. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah malam hari ini. Kita penuh dengan sukacita karena Yesus terang dunia telah lahir di dunia dan lahir di hati kita. Kiranya tema kita Yesus terang dunia itu akan terus menyinari kita dan kita pun akan belajar untuk bersinar menjadi terang bagi sekeliling kita. Kita menaikkan pujian hanya di palungan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Tuhan Yesus lahir di palungan di kandang Betlehem. Malam ini kita akan membuka hati kita supaya Tuhan juga lahir dalam setiap hati kita. Haleluya. Yesus
Bapa di sorga, terima kasih untuk segala berkat Tuhan dalam ibadah malam Natal ini. Berkat Tuhan melimpah atas kami, sukacita Natal ada pada kami, dan biar lahirnya Yesus benar-benar membuat kami punya pengharapan baru, membuat kami punya semangat baru, sebab jalan kami diterangi oleh sinar dari Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kebaktian Natal besok pagi. Hadirlah Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami, dan beri kami sukacita Natal terus, dan beri kami kesehatan untuk mengikuti rangkaian acara masa raya Natal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua kegiatan kami dalam tangan Tuhan. Berkati persembahan anak-anak-Mu, baik untuk kas Natal, buat kesejahteraan gembala, biar Tuhan balas berlipat ganda, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Ya, dipersilakan duduk lebih dulu. Mohon tetap di tempat. Hanya yang bertugas saja yang berhilir mudik. Salamannya nanti saja, yuk. Tar. Mau pengumuman dulu. Pengumuman tadi belum. Jadi setelah kita nanti kan nyanyi ini ya, nyanyi apa? Feliz Navidad. Jadi malam ini ada jemaat kita yang ada di luar negeri, dia tidak sempat bernatalan bersama-sama dengan kita, dan dia mengajak kita bersama-sama bersukacita dengan mengirimkan makanan buat kita. Nah, saudara-saudara tetap duduk di tempat, nanti akan diantar ke tempat masing-masing, itu satu. Yang kedua, tidak ada yang dibawa pulang, semua makan di sini. Ada di depan, ada meja. Yang mau makan di luar, ada meja di sana, ada 2 meja. Tapi makan di sini, tidak untuk dibawa pulang. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin ada seperti Pak Pri, yang Pak Diki, siapa yang kenal Pak Diki ya? Nah itu nanti ada beberapa foto, nanti kita akan kirim karena kita nggak live ya. Nah, lalu untuk kebaktian besok, saya pesan satu ya, dalam ibadah tidak hilir mudik, jalan kesana kemari selama kebaktian itu berjalan.
Saudara sudah duduk, duduklah di tempat sampai selesai. Itu satu. Kedua, waktu penyalaan lilin, saudara tetap duduk di tempat. Jangan rusuh kayak rebutan tadi. Tadi kayak rebutan, aduh gak enak lihatnya ya. Saudara tetap duduk di tempat, nanti sudah selesai baru sama mah diminta berdiri, baru berdiri. Jadi nggak usah yang sudut sana terus berdiri minta begini, nanti akan sampai ke saudara. Petugas yang mengedarkan itu cukup di samping saja, di samping. Jadi kalau di sini nih dia cukup di Eca, di Pawasdono, di sebelah saja. Yang ini juga cukup di bagian sini nggak usah yang sebelah sini ke sono. Jadi nggak rusuh gitu ya. Kita ibadah, hormati ibadah dengan hikmat ya. Baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Selamat Natal, Feliz Navidad. Kita mau menyanyikan pujian ini sambil dibagikan konsumsinya, boleh ya? Feliz Navidad.